Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bahwa kita sudah sampai pada pertemuan ketiga untuk bab ke-6, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran dapat memahami induksi elektromagnet maupun pemanfaatannya. Pertama, kita lihat percobaan yang ditemukan oleh Faraday atau Michael Faraday. Jadi di sini ada sebuah kumparan kawat tembaga, kemudian dihubungkan pada galvanometer untuk mengetahui arus. Perhatikan bahwa magnet ketika bergerak keluar masuk, maka jarumnya ini bergeser. Ya, jadi bergesernya jarum menunjukkan adanya arus listrik pada kumparan. Tetapi ketika magnetnya diam, baik di dalam maupun di luar magnet, jarumnya menunjuk angka 0, berarti tidak ada arus. Jadi syarat supaya terjadinya arus listrik pada kumparan, magnetnya harus bergerak. Nah, magnet listrik yang dihasilkan oleh gerakan atau perubahan garis gaya magnet di sekitar kumparan inilah yang dinamakan induksi elektromagnet. Ya. Jadi induksi elektromagnet adalah listrik yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet pada kumparan. Kemudian terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian untuk menghasilkan perubahan medan magnet, maka dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, seperti contoh tadi. Menggerakkan kumparan mendekati atau menjauhi magnet. Jadi yang bergerak adalah kumparannya. Atau bisa juga memutar magnet di sekitar kumparan, atau juga bisa dibalik, memutar kumparan di sekitar magnet. Itu cara untuk menghasilkan perubahan medan magnet supaya terjadi arus listrik yang disebut induksi elektromagnet. Penerapan induksi elektromagnet contohnya pada generator, baik genset, generator PLN, PLTA, PLTU, dan sebagainya, semuanya menggunakan generator. Generator itu dasarnya adalah gerakan pada turbin, kemudian gerakan itu menggerakkan kumparan di sekitar magnet sehingga menghasilkan arus listrik. Kemudian dinamo sepeda, ini juga sama, merupakan contoh penerapan induksi elektromagnet. Ketika dinamo ditempelkan pada roda, kemudian sepedanya bergerak, maka akan menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu. Kalau sepeda diam, maka lampu akan mati. Dan yang terakhir adalah transformator atau trafo. Khusus untuk trafo, cara kerja trafo atau bentuk trafo ini adalah ada sebuah inti besi, kemudian ada lilitan kumparan berupa kawat tembaga 2 buah. Yang pertama disebut primer, yang kedua sekunder. Pada kumparan primer ini dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Karena arusnya bolak-balik, maka medan magnetnya juga berubah-ubah. Perubahan medan magnet pada kumparan primer ini menghasilkan arus listrik pada kumparan sekunder. Ya. Nah, jadi menghasilkan arus pada kumparan sekunder. Jadi walaupun arus pada kumparan primer dan sekunder ini tidak terhubung, tetapi karena adanya perubahan medan magnet pada kumparan primer akan menghasilkan arus induksi pada kumparan sekunder. Ini prinsip dari trafo. Kemudian trafo ini dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik, arus bolak-balik. Sehingga trafo ada 2 macam, yaitu step up untuk menaikkan tegangan. Ciri-cirinya adalah tegangan primer ini kecil tapi sekundernya besar. Jadi step up itu menaikkan, keluarnya lebih besar daripada masuknya. Kemudian jumlah lilitan primer lebih sedikit dari sekunder. Kemudian arus primernya
lebih besar daripada arus sekundernya. Jadi untuk arus ini kebalikan dari jumlah lilitan dan tegangan. Kemudian simbol, untuk simbol kamu perhatikan jumlahnya di sebelah kiri ini setengah lingkarannya ini lebih sedikit, yang kanan lebih banyak. Ini menunjukkan jumlah lilitan. Jadi kalau lilitan kanan atau sekundernya itu lebih banyak, berarti step up. Yang kedua, step down, untuk menurunkan tegangan arus bolak-balik AC, cirinya masuknya besar, keluarnya kecil. Nah, ini banyak dipakai pada trafo-trafo yang ada di alat-alat rumah tangga untuk menurunkan tegangan listrik dari 220 menjadi 12 atau yang lain. Misalnya pada adaptor, pada charger dan sebagainya. Kemudian jumlah lilitannya sama, primernya banyak, sekundernya sedikit, tetapi untuk arus listriknya kebalikannya. Primernya lebih kecil dari sekundernya. Simbolnya sama dengan step up, tetapi sekarang dibalik. Sebelah kiri atau primernya lebih banyak daripada yang sebelah kanan. Ya, jadi itu. Kemudian persamaan atau rumus transformator, VP bagi VS sama dengan NP bagi NS sama dengan IS bagi IP, di mana VP, VS, NP, NS, IP, IS dapat kamu lihat sendiri keterangannya. Nah, kemudian rumus ini supaya mudah mengingat bahwa P-nya di atas semua kecuali yang I, P-nya di bawah. Kemudian penggunaannya tidak tiga-tiganya langsung digunakan. Umumnya kita hanya menggunakan dua saja, misalnya V dan N, V dengan I atau N dengan I. Ya. Jadi tidak digunakan tiga berbarengan. Contoh soal transformator. Sebuah trafo memiliki 300 lilitan primer. Berarti primer itu lilitan primer itu berarti 300 ini adalah NP. 30 lilitan sekunder berarti NS. Tegangan lilitan primer 220 volt, berarti ini VP. Maka tentukan tegangan lilitan sekunder. Karena ditanyakan tegangan lilitan sekunder, maka kita hanya menggunakan lilitan itu N, kemudian tegangan berarti V. Kita pakai hanya V dan N-nya saja. Kemudian setelah angka-angkanya dimasukkan ke dalam persamaan dengan perkalian silang, maka nanti akan dihasilkan nolnya kita hapus 1, 30-nya kita hapus juga, berarti tinggal 22 volt. Jadi VS sama dengan 22 volt. Yang B, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer 0,5 mili, berapa pada lilitan sekunder? Nah, di sini kita bisa menggunakan jumlah lilitan atau tegangan dan kuat arus. Karena kini sudah tahu semua, jumlah lilitannya sudah tahu semua, P maupun S, tegangannya juga sudah. Nah, ini kalian bebas. Tapi kalau dari soal kita tahunya tadi untuk jumlah lilitan, maka kita gunakan saja N dan I. Jadi N jumlah lilitan, I arus. Ingat bahwa P untuk arus itu di bawah. Jadi NP bagi NS, IS bagi IP. NP-nya 300, NS-nya 30, IS-nya yang ditanyakan. Kemudian IP-nya setengah miliampere atau 0,5 miliampere itu sama dengan 0,5 dibagi 1000. Kemudian dengan perkalian silang, maka ini dikalikan 0,5 per 1000 kalikan 300. Maka IS sama dengan 300 kali 0,5 bagi 1000. 300 kali 0,5 itu 150 bagi 1000. Kemudian supaya mempermudah menghitung, maka 30 ini sama dengan 30 per 1 ya. Pembagian dijadikan perkalian, tetapi penyebutnya dibalik menjadi 150 bagi 1000 dikalikan 1/30. Jadi 30 per 1 menjadi 1/30. 150 dan 30 ini bisa dibagi sama dengan 5. Maka yang tersisa hanya 5 kali 1, 5, 1000
tetap, berarti 5/1000 atau 5 mA. Yang ketiga, jenis trafo. Jenis trafonya karena jumlah lilitan primer lebih besar, sekundernya kecil, berarti ini mengecil, berarti step down. Efisiensi transformator. Pada transformator ideal, energi yang masuk trafo sama dengan yang keluar. Itu yang ideal, tapi pada kenyataannya energi yang keluar selalu lebih kecil dari yang masuk, karena adanya energi listrik yang diubah menjadi energi kalor atau panas, sehingga trafo ini selalu energi yang dihasilkan lebih kecil. Untuk menyatakan perbandingan antara energi yang dihasilkan dengan yang masuk, ini dinamakan efisiensi transformator. Jadi semakin efisien transformator tersebut, maka energi yang keluar dengan yang masuk itu perbandingannya hampir sama, tetapi tidak pernah sama, ya. Semakin besar angkanya berarti semakin baik. Rumus efisiensi ini WS bagi WP, jadi perbandingan energi pada kumparan sekunder dibagi dengan energi pada kumparan primer. Kemudian energi ini sebanding dengan daya, maka daya kumparan sekunder dengan primer. Kemudian daya sama dengan V kali I, maka bisa juga dengan rumus ini. Jadi efisiensi transformator tidak pernah sama dengan 100%. Contoh soal, sebuah trafo menaikkan tegangan 30 menjadi 300 volt, kuat arus kumparan primer 5 mA, sekunder 0,4 mA. Berapakah efisiensinya? Maka jawabnya, karena di sini adalah tegangan, ya, tegangan 30 volt ini menaikkan tegangan, berarti 30 volt ini adalah primer, 300-nya sekunder. Kemudian arus primernya 5, arus sekundernya 0,4, berarti kita gunakan rumus VS bagi efisiensi sama dengan VS kali IS dibagi VP kali IP kali 100%. VS nya 300, kemudian IS nya 4, 0,4 mA itu sama dengan 4/10.000. Kalau tegangan primernya berarti 30 dikalikan IP nya 5 mA, berarti 5/1000 kali 100%. Ini 300 bagi 30 sama dengan 10, ya. Kemudian 4/100 bagi 10 kali 4 berarti 40, berarti 40/10.000 bagi 5/1000. Kemudian pembagian dijadikan perkalian, maka 5/1000 dibalik menjadi 1000/5. Kemudian 1000-nya kita hilangkan, nolnya 3, ini juga 3. Kemudian nolnya 1 atas 1 bawah 1, ini juga hilang, maka tinggal 4/5 kali 100 atau 400/5 sama dengan 80%. Nah, untuk soal latihan silahkan kamu lihat, kamu hentikan dulu videonya, kamu catat, kemudian kamu kerjakan. Ya, baik. Terakhir, kemagnetan dalam produk teknologi. Kemagnetan digunakan pada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, kemudian kereta maglev atau Magnetically Levitated, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, jadi alatnya seperti ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan di dalam tubuh manusia. Jadi ini mirip dengan ronsen, tetapi lebih aman daripada ronsen. Kemudian medan magnet yang dimiliki alat ini adalah 5000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi, sehingga dapat mengubah nukleon tubuh dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Kemudian nukleon tersebut ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya, dan nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang bisa diterima komputer sebagai
citra atau gambar kondisi di dalam tubuh. Jadi orangnya dimasukkan ke sini, ini ada medan magnetnya, nanti gambaran di dalam kepala manusia yang diperiksa ini kurang lebih seperti ini. Maka dokter bisa menganalisa di mana terdapat kelainan atau gangguan pada otak manusia. Yang kedua, kereta maglev atau magnetically levitated, disebut juga kereta terbang karena diterbangkan kurang lebih 10 mm atau 1 cm di atas rel. Jadi kereta pada saat berjalan ini tidak menapak pada rel tetapi ngambang atau melayang. Layangan ini fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan sehingga ketika bergerak gesekan itu sangat kecil, maka kereta dapat melaju sampai kecepatan 650 km per jam. Kemudian untuk gerakannya maka menggunakan prinsip gaya tolak dan gaya tarik magnet menggunakan alat khusus. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di relnya itu magnetnya bisa berubah-ubah sehingga nanti keretanya bisa meluncur. Jadi ada gaya tarik, ada yang menolak, yang di depan menarik, yang belakang menolak sehingga terjadi gerakan seperti ini. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir diperoleh dari reaksi inti atau fisi dalam reaktor nuklir menghasilkan 1,5 juta derajat Celcius sehingga panas sekali, tidak ada benda di bumi yang dapat menahan panasnya. Agar tidak menyebar ke lingkungan digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar, digunakan untuk mengontrol terjadinya reaksi nuklir. Nah, kemudian nanti digunakan untuk memanaskan air untuk menghasilkan uap, uapnya menggerakkan turbin. Jadilah energi listrik. Nah, jadi kurang lebih diagramnya seperti ini. Di sini reaktor nuklirnya diletakkan dalam wadah khusus. Kemudian ini air, ini akan mengalir. Di sini adalah uapnya. Uapnya menggerakkan turbin, kemudian nanti didinginkan, uapnya menjadi air lagi, dimasukkan ke dalam reaktor lagi. Ketika turbin bergerak, menghasilkan gerakan untuk menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Demikian untuk akhir dari bab yang ke-6 yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.